Ya, marilah kita saksikan penampilan peserta cabang Syarhul Quran dengan nomor peserta S.9 dengan judul Syarah, memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Selamat menyaksikan. Samudra sangatlah dalam, berkilau airnya seperti berlian. Izinkan kami haturkan salam, mohon dijawab hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat karunia, berkah rahmat, taufik hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka musabaqah tilawatil Quran ke-46 tingkat Kabupaten Kapuas di Kota Ayu Tinggal Menteng Padunjung Tarung. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami banggakan. Seorang pakar psikologis kontemporer dalam sebuah bukunya, Multiple Intelligences, mengatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berperan 20% dalam menunjang kesuksesan seseorang, dan 80%-nya ditentukan oleh kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan spiritual ini, iman tetap kuat terpatri, kondisi emosi tetap terkendali, menjadi insan yang berbudi pekerti dan berkarakter terpuji. Insan seperti inilah yang akan bermanfaat bagi negeri dan ibu pertiwi. Namun sebaliknya, jika seseorang berilmu tinggi tetapi tidak berkarakter terpuji, maka bangsa akan merugi dan kemajuan negeri pun
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami banggakan. Menurut ilmu balaghah, kalimat wal yasha dalam ayat tadi merupakan insya'iyah talabi karena di dalamnya terdapat amr atau perintah. Al-amru talabul fi'li ala wajhil istiqlal minal a'la ilal adna. Hadirin, amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan suatu pekerjaan dari atasan kepada bawahan. Demikian ungkapan Syekh Ali Jarib dalam kitab Al-Balaghah Al-Wadihah halaman 179, Syekh Abu Sa'da Syafuddin Mahfud dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Qur'anil Azimi Al-Alusi wa Safil Matani, juz 4 halaman 213 menafsirkan ayat tersebut. Bi ayyakhshallaha ta'ala au yakhfu ala auladi. Hendaknya kita takut kepada Allah dan merasa khawatir terhadap nasib anak-anak keturunan kita. Dengan demikian hadirin, maka wajib bagi saya, saudara, dan seluruh umat muslim untuk merasa takut kepada Allah jika generasi mendatang menjadi generasi yang lemah, karena sudah barang tentu persaingan dan tantangan di masa depan akan semakin berat dan keras. Bagaimanakah kualitas sumber daya manusia yang harus kita lakukan untuk memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh? Jawabnya adalah dari Profesor Dr. Sudarwan Salim dalam bukunya Transformasi Sumber Daya Manusia, mengatakan bahwa manusia yang mampu bersaing di era global harus memiliki 3 kualitas, yaitu pertama, kualitas amal, kedua, kualitas intelektual, dan yang terakhir, kualitas spiritual. Dengan demikian hadirin, bangsa Indonesia harus mempersiapkan generasi yang memiliki inisiatif dan proaktif, inovatif dan kreatif, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Inilah kualitas amal. Bangsa Indonesia harus mempersiapkan generasi yang cerdas, memiliki pengetahuan yang berkelas, wawasan luas, dan berpikir keras.
tiga kualitas tadi agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, maka dibutuhkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal tersebut dipertegas Allah dalam firman-Nya Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sekalian yang berbahagia dan yang kami banggakan. Syekh Abu Ala bin Nabir bin Muhammad As-Samarkandi dalam kitab tafsirnya Bahrul Ulum juz 3 halaman 363 menafsirkan ayat tersebut. La tanfuduna illa bisultan ay la tanjauna ila bihujjatin wa burhan. Kalian tidak akan selamat kecuali dengan argumentasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hadirin, inilah ayat Al-Quran yang memotivasi kita untuk menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Pemerintah Indonesia harus mampu mewujudkan generasi bangsa yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pemerintah Indonesia harus mampu melahirkan generasi-generasi terbaik sekelas ilmuwan muslim 13 abad yang lalu, seperti Al-Khawarizmi, Bapak ahli matematika, Abbas Ibnu Firnas, Bapak ahli konseptur, Jabir Ibnu Hayyan, Bapak kimia, dan Ibnu Sina sebagai Bapak kedokteran modern. Sebagaimana pula seorang putra terbaik bangsa Indonesia, ilmuwan hebat yang memiliki spiritualitas tinggi. Beliau adalah almarhum Profesor Dr. Ing B.J. Habibie yang juga Presiden Republik Indonesia ketiga. Beliau ahli di bidang pesawat terbang yang taat beribadah, juga tokoh pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib sebagai generasi muda untuk menjadikan beliau sebagai inspirasi dan spirit agar generasi kita menjadi generasi yang menguasai iptek yang handal dan iptek yang kuat, yang patut kita apresiasi dan acungi jempol. Lalu, bagaimanakah langkah yang harus kita lakukan untuk memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh? Jawabnya adalah pertama, kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar keseimbangan antara iptek dan intak menjadi target besar untuk seluruh jenjang pendidikan. Kedua, kepada para orang tua, guru, dosen, dan pengelola pendidikan dapat melaksanakan tugas untuk membentuk anak didik yang beriman amalia, berilmu ibadiah, dan beramal ilmu. Jika hal tersebut dapat kita aplikasikan dengan sungguh-sungguh, maka hal tersebut merupakan jihad di
hakim yang kami muliakan, akhirnya syarahan ini dapat kami simpulkan dengan memperkuat spiritualitas akan terbentuk bangsa yang tangguh dan negara kita akan maju dengan ditopang iman yang kuat, ilmu yang mantap, serta penguasaan iptek dan intak yang hebat. Insya Allah negara kita akan tangguh dan maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum kami akhiri syarahan ini, marilah kita dengarkan lagu yang berjudul Ikan Dalam Kolam yang kami ubah liriknya. Bila